Resmi, Pau Cubarsí perbarui kontrak dengan Barcelona hingga 2029. Tidak ada Ronald Araujo dalam latihan saat Barcelona kembali beraksi setelah 3 hari libur. Tujuan utama, Deco untuk Barcelona di bursa transfer musim panas dikonfirmasi. Masa depan Iñaki Peña diragukan karena Barcelona menunda pembicaraan. Barcelona punya segalanya di tangan mereka untuk merekrut striker seharga 65 juta euro musim panas ini. Resmi, Pau Cubarsí perbarui kontrak dengan Barcelona hingga 2029. Barcelona telah mengumumkan bahwa Pau Cubarsí telah menjadi bintang muda terbaru yang berkomitmen untuk masa depannya di klub raksasa Katalan tersebut. Bek berusia 18 tahun ini telah menandatangani perpanjangan kontrak di klub yang berlaku hingga 2029 dan mengikuti jejak Pedri, Gavi, dan Ronald Araujo. Cubarsí baru menandatangani kontrak hingga 2027 tahun lalu, tetapi Barca ingin memperpanjangnya lebih jauh karena penampilannya yang luar biasa. Bek ini baru berusia 18 tahun dan tampaknya sudah menjadi bek tengah pilihan pertama Hansi Flick di Barcelona daripada Ronald Araujo, Inigo Martinez, dan Andreas Christensen. Barcelona telah memprioritaskan pembaruan kontrak bagi bintang-bintang top mereka musim ini, setelah kembali ke aturan 1:1, dan kini tidak mencoret satu pemain kunci pun dari daftar. Perpanjangan kontrak jangka panjang untuk Lamine Yamal juga diharapkan segera, sementara Barcelona juga berharap dapat menawarkan kontrak baru kepada Rapinya setelah musim yang cemerlang bagi pemain Brasil itu. Tidak ada Ronald Araujo dalam latihan saat Barcelona kembali beraksi setelah 3 hari libur. Barcelona kembali berlatih pada hari Kamis setelah diberi libur 3 hari oleh Hansi Flick dan bercanda mengatakan untuk tidak melakukan hal bodoh. Para pemain menikmati kemenangan 4-1 atas Sevilla tadi malam dan sekarang memikirkan pertandingan hari Senin melawan Rayo Vallecano. Tidak ada Ronald Araujo selama sesi latihan setelah ia mengalami memar pergelangan kaki saat melawan Sevilla, yang berarti ia masih diragukan untuk pertandingan. Rekan bek Andreas Christensen juga masih absen karena masalah betis dan harus absen lagi. Hansi Flick tidak memiliki kekhawatiran cedera baru lainnya yang perlu dipikirkan menjelang pertandingan, meskipun ia akan bermain tanpa Fermin Lopez karena terkena sanksi larangan bertanding. Pemain muda Barca Athletic Noah Darvic dan Guille Fernandes juga turut berlatih bersama tim utama pada hari Kamis. Darvic baru saja kembali dari cedera dan berharap ia dapat melangkah maju dalam perkembangannya di bulan-bulan terakhir musim ini. Tujuan utama, Deco untuk Barcelona di bursa transfer musim panas dikonfirmasi. Deco telah memberikan beberapa petunjuk minggu ini tentang rencana transfer musim panas Barcelona dan tampaknya ini akan menjadi jendela transfer yang sepi bagi klub Katalan tersebut. Namun ada satu posisi yang masih menjadi isu yang disoroti Deco dalam wawancaranya baru-baru ini, yaitu di sayap kiri. Kami punya pemain yang bisa bermain di berbagai posisi, Olmo, Rapinya, Fermin, tapi memang benar bahwa kami mungkin kehilangan seorang pemain di sayap kiri, ungkapnya kepada Sport. Bukan berarti itu prioritas mutlak karena Rapinya tampil sempurna dan Fermin bisa bermain di sana meski itu bukan posisinya. Jika Anda melihat skuadnya, mungkin kami bisa memiliki satu pemain lagi di sana. Barcelona telah dikaitkan dengan puluhan pemain sayap kiri selama 12 bulan terakhir atau lebih seperti Marcus Rashford, Luis Diaz, Rafa Leao dan Nico Williams. Nama-nama itu kemungkinan besar akan muncul lagi di musim panas jika Barcelona benar-benar mendatangkan pemain sayap kiri, meskipun beberapa pemain yang hengkang, hampir pasti Ansu Fati, akan dibutuhkan terlebih dahulu. Masa depan Iñaki Peña diragukan karena Barcelona menunda pembicaraan. Iñaki Peña saat ini tengah mengalami masa sulit di Barcelona setelah kehilangan tempatnya di starting line-up akibat pemain veteran Wojciech Szczesny. Sang penjaga gawang disebut-sebut kesal dengan keputusan tersebut dan sempat terlibat percakapan menegangkan dengan Hansi Flick terkait perannya di klub.
Musim ini memang menawarkan Pena kesempatan luar biasa untuk mengukuhkan dirinya sebagai kiper utama Barca, setelah Marc-Andre ter Stegen cedera. Tetapi itu tidak terjadi dan masa depannya kini diragukan. Menurut sejumlah laporan, Barca telah menunda pembicaraan perpanjangan kontrak dengan Pena hingga akhir musim, sehingga menciptakan ketidakpastian lebih lanjut pada masa depannya. Barca telah memperbarui kontrak Ronald Araujo, Gerard Martin, Pedri, Gavi dan Pau Cubarsí. Tetapi Pena jelas bukan prioritas dan harus menunggu. Ada pula bisik-bisik yang mengatakan bahwa Barca tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang kontrak Szczęsny di akhir musim atau mereka bahkan mungkin akan terjun ke bursa transfer. Semua itu sama sekali tidak terdengar positif bagi Pena. Kontrak kiper saat ini berlaku hingga 2026. Tetapi kepindahannya pada musim panas mulai tampak semakin mungkin mengingat keadaan saat ini. Barcelona punya segalanya di tangan mereka untuk merekrut striker seharga 65 juta euro musim panas ini. Barcelona bersiap menghadapi bursa transfer musim panas yang sangat sibuk. Yang pertama sejak kembali ke aturan 1:1 La Liga yang telah lama ditunggu-tunggu, sejumlah posisi kemungkinan akan dilirik di akhir musim, dan salah satunya adalah penyerang. Bukan rahasia lagi bahwa Barcelona tengah mencari pengganti Robert Lewandowski. Meskipun pertanyaannya adalah kapan mereka akan melakukannya, idenya adalah untuk mempertimbangkan pasar pada musim panas ini. Tetapi mengingat pemain veteran Polandia itu akan bertahan hingga akhir musim tahun 2025-26 paling cepat, ada keraguan apakah raksasa Katalan itu akan menunda operasinya hingga 12 bulan. Alexander Isak dianggap sebagai target utama. Meskipun uang yang diminta oleh Newcastle United akan membuat kesepakatan hampir mustahil untuk saat ini, pilihan yang lebih layak secara finansial bagi Barcelona adalah rekan setimnya asal Swedia Viktor Gyökeres, yang dilaporkan tersedia dengan harga 65 juta euro, menurut Sport. Laporan dari harian Katalan itu juga menyatakan bahwa Barcelona memiliki segalanya di tangan mereka untuk merekrut Gyökeres musim panas ini. Meskipun 65 juta euro akan menjadi harga yang relatif terjangkau, mereka dapat menurunkannya dengan menggunakan dua pemain, Francisco Trincao dan Vitor Roque. Barcelona menjual Trincao ke Sporting CP 18 bulan lalu, dan sebagai bagian dari kesepakatan itu, mereka mempertahankan 50% haknya. Raksasa Portugal itu ingin membeli ini, dan solusinya dapat dicapai selama negosiasi untuk Gyökeres. Lebih jauh lagi, Sporting sebelumnya telah menyatakan minatnya pada Roque, yang akan kembali ke Barcelona pada musim panas setelah masa pinjamannya di Real Betis. Kesepakatan pemain plus uang tunai dapat diupayakan dengan cara lain untuk menurunkan harga ke angka yang lebih terjangkau. Akan menarik untuk melihat apakah Barcelona akan merekrut Gyökeres di musim panas. Ia akan menjadi pemain yang sangat bagus, dan sebagai penerus Lewandowski, mungkin tidak banyak pemain yang sebagus itu mengingat harga dan situasinya.